Selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga besar GKI Salatiga yang dikasihi Kristus. Kita bertemu lagi dalam Saren, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022 bersama saya Penatua Gita Hasuti. Mari kita mengawali Saren pagi ini dengan menyapa Tuhan. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima dan rasakan hingga pada pagi ini. Dan pagi ini kami ingin mengawali hari kami dengan merenungkan firman Tuhan dan juga belajar dari seorang Driyarkara. Mari pimpin renungan pagi ini Tuhan dan ajar kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sekeliling kita, di jalanan kampung, RT, RW, sudah banyak terpasang bendera merah putih, umbul-umbul, dan juga dekorasi-dekorasi hiasan yang membantu menghadirkan suasana perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 negara kita, Republik Indonesia. Ya, sudah hampir 77 tahun Indonesia merdeka. Apa yang sudah kita lakukan untuk negara kita? Hari ini kita akan belajar dari seorang Driyarkara. Kisahnya akan saya bacakan dari buku Andar Ismail, Selamat Meng-Indonesia, yang bagiannya berjudul Driyarkara, Nang Ning Nung Nang. Saya meyakini pedoman Nang Ning Nung Nang. Barang siapa menang, akan hening. Dari hening, orang jadi hanung. Dan dengan hanung, kita menang. Demikian 4 langkah menghadapi persoalan hidup sehari-hari sebagaimana ditulis Nicholas Driyarkara, teolog dan pedagog yang namanya diabadikan pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang didirikan di Jakarta jauh setelah wafatnya. Apa arti kata menang, hening, hanung, dan menang itu? Yang pasti menang di sini bukan berarti menang bertarung atau bertanding. Kalau begitu, menang dalam arti apa? Apa Driyarkara sendiri melaksanakan pedoman itu dalam hidupnya? Driyarkara lahir dengan nama Jentu di desa Kedung Gubah dekat Purworejo, Jawa Tengah, tahun 1913. Ia cucu buyut Kiai Seco yang terpandang di daerah itu. Awalnya Driyarkara masuk sekolah berbahasa Jawa di desa Cangkrep, sekitar 1 jam berjalan kaki. Ada sungai tidak berjembatan yang harus diseberangi. Jika sungai itu meluap, ia dibopong oleh ayahnya. Sifatnya yang rajin dan otaknya yang cerdas membuat Driyarkara dipindahkan ke SD berbahasa Belanda di kota Purworejo. Tiap pagi ia berjalan selama 2 jam ke sekolah. Ulangnya juga 2 jam. Driyarkara masuk SMP berbahasa Belanda di Malang dan tinggal di rumah kakak perempuannya, Alginah. Di Malang, Driyarkara berkenalan dengan seorang pastor dari Austria yang banyak menolong para petani dan transmigran. Keteladanan itu mengilhami Driyarkara untuk menjadi pastor. Atas keinginannya sendiri, pada usia 12 tahun, Driyarkara minta dibaptis lalu diberi nama Nikolaas. Begitulah, setamat SMP pada usia 16 tahun, Driyarkara masuk seminari kecil Kanisius di Yogyakarta. Di sini bakat dan kerja keras berpadu dengan didikan disiplin yang berat dan ketat, menghasilkan benih unggul yang kelak menghasilkan prestasi demi prestasi. Pada usia 22 tahun menjelang berakhirnya pendidikan di seminari kecil, Driyarkara masuk Ordo Jesuit. Tonggak penting hidupnya ini diawali dengan penempaan rohani di novisiat Stanislaus Girisonta, Ungaran. Ia berkontemplasi dalam keheningan total setiap hari selama beberapa bulan. Spiritualitas Ordo Jesuit melatih Driyarkara bersikap
tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih daripada penghinaan, dan hidup panjang lebih daripada hidup singkat, jika hal itu memuliakan Allah. Segala sesuatu dalam hidup ini hanyalah sarana belaka, sedangkan tujuan hidup yang sesungguhnya adalah mengabdi dan memuliakan Allah. Disiplin Ordo Jesuit memang keras. Kemudian Driarkara melanjutkan ke seminari tinggi di Yogyakarta sambil praktik lapangan di gereja-gereja di pedesaan. Driarkara cakap mengkomunikasikan teologi dan filsafat yang rumit menjadi khotbah dan bacaan yang mudah dan sederhana untuk penduduk desa. Sering Driarkara tampak linglung jika sedang berkonsentrasi memikirkan cara menjelaskan yang paling efektif. Pernah ia bersepeda ke suatu gereja di pinggir kota Yogyakarta untuk memimpin misa baptisan. Koper baptisan yang berisi air suci, salib, stola, lilin, garam, dan buku ibadah diikatnya di boncengan. Setibanya di gereja, ternyata yang diboncengnya itu adalah koper yang keliru. Koper itu berisi mesin ketik. Mengomentari kelinglungan itu, buku biografi berjudul Driarkara Si Jentu, karangan Frida Treurini, menulis kekeliruan itu bisa dibaca sebagai pertanda kemana arah hidupnya kemudian. Buku biografi tadi juga mencatat tentang Driarkara, mempraktikkan askese dengan meditasi, merenungkan tindakan dan ucapan, serta mengolah pikiran. Kesederhanaannya mampu menyentuh jiwa. Kekuatan menonjol Driarkara justru bersumber dari menulis. Salah satu dari ribuan tulisan Driarkara adalah tentang 4 langkah mengatasi masalah hidup sehari-hari. Driarkara mencatat, barang siapa meneng akan hening. Dari hening, orang jadi hanung. Dan dengan hanung, kita menang. Simak kalimat itu. Pertama, meneng. Artinya berdiam diri. Bukan mengomel dan mengoceh, bukan gugup dan gundah, bukan naik darah dan naik pitam, melainkan kalem dan adem, tenang dan teduh, sabar dan tawakal. Apapun yang terjadi, jangan hilang kendali emosi. Kedua, hening. Artinya berpikir dengan jernih. Bungkamkan suara gaduh yang berkecamuk dalam pikiran kita. Ubah pikiran yang keruh jadi bening. Ketiga, hanung. Pahami duduk perkara dengan akal sehat. Bersikap objektif, jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah kuperbuat? Apa kesalahanku? Pelajaran apa yang kuperoleh di sini? Apa hikmat di balik ini semua? Keempat, menang. Artinya, kita menemukan jalan keluar yang paling bijak dan baik untuk semua pihak yang terkait persoalan ini. Rasul Paulus juga menulis tentang memperoleh kemenangan dalam hidup. Konteksnya beraneka, dari kemenangan dalam menghadapi pencobaan, kemenangan ketika dipaksa menyangkal Kristus, dan kemenangan menghadapi penyakit dan kematian misalnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dituliskan, "Tetapi syukur kepada Allah, Ia memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita." Ini beberapa implikasi dari pengertian kemenangan itu. Kita menang saat kita berhak membalas kejahatan seseorang, namun kita tidak membalasnya. Kita menang saat mengambil risiko merangkul orang yang dibenci oleh banyak pihak. Kita menang saat berhasil melawan kecanduan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Kita menang saat bisa bangkit kembali, padahal kita sedang betul-betul terpuruk dan putus asa. Kita menang saat mengurungkan suatu keinginan karena keinginan tersebut
bukan kebutuhan kita. Gaya hidup dan gaya tulis Triarkara yang bersahaja dan sederhana bagaikan menunjukkan teladan orang yang hidup menang. Tutur katanya terencana dan teratur, jelas dan jernih. Mahasiswanya dari UI yang akrab dan kemudian menjadi psikolog di UKSW Salatiga, yaitu So Ho Jin atau Arif Budiman, menulis tentang Triarkara. Tampangnya serius dan angker. Dia begitu teliti dalam segala hal. Segala yang dikatakannya selalu dipertanggungjawabkannya. Triarkara adalah orang yang tanggung jawabnya banyak, apalagi setelah ia menempuh studi di Eropa tahun 1947 hingga 1952. Ia mengajar di PTPG Yogyakarta, kini Universitas Sanata Dharma, UGM Yogyakarta, dan kemudian Fakultas Psikologi UI Jakarta. Seringkali dalam keadaan sakit pun, ia tetap mengajar. Dengan tubuh yang demam, di tengah guyuran hujan, 30 November 1956, ia pergi ke Salatiga menghadiri pembukaan PTPG Kristen yang kini menjadi UKSW Salatiga. Belum lagi kesibukannya mengetik di mesin ketik setengah rusak yang dulu salah dibonceng ke misa baptisan. Ia mengetik banyak naskah ceramah tentang Pancasila. Naskah yang terkumpul di buku Karya Lengkap Triarkara, esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya, suntingan A. Sudiarja dan kawan-kawan, tebalnya 1501 halaman. Ceramah-ceramahnya tentang Pancasila disampaikan di Seskoad, Seskoal, dan berbagai universitas di Indonesia. Di tengah kesibukannya itu, Triarkara jatuh sakit dan wafat tahun 1967. Usianya baru 53 tahun. Namun, hidupnya berguna dan berharga. Ia menang, ia hening, ia hanung, ia menang. Hidup Triarkara singkat, akan tetapi ia telah menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Ia telah menaati dan melakoni panggilan utamanya sebagai seorang pastor Jesuit, yaitu Ad Maiorem Dei Gloriam, atau demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi bangsa Indonesia? Mari kita belajar dari Triarkara. Kita menang, kita hening, kita hanung, supaya kita menang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan pagi ini. Biarlah itu menjadi landasan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ajar kami untuk tenang, supaya kami dapat menganalisa masalah-masalah yang ada di hadapan kami. Kami boleh menarik pelajaran dari situ dan kami boleh menemukan jalan keluarnya, sehingga kami menang mengatasi masalah-masalah itu bersama dengan Tuhan. Ajar kami menjadi berkat, baik bagi diri kami sendiri, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi bangsa Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan kehidupan kami dan negeri ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, selamat menjalani hari ini. Selamat neng ning nung nang. Selamat berkarya, selamat menjadi berkat. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.